balik lagi di channel gua. Lika. Oke, hari ini aduh, kenapa sih gue ketawa mulu ya Allah. Hari ini gue mau bikin konten review plus reaction gue flashback ngeliat hasil nilai tugas-tugas, ulangan. Pokoknya kayak gue pengen nge-review gitu, soalnya kemarin gue itu baru aja beresin meja belajar. Terus ini ulangan sama tugas-tugas gue waktu SMA tuh numpuk gitu kan. Kayak ya Allah, ternyata gue dulu pernah ngerjain sebanyak ini gitu. Iya, teman-teman gue juga sih. Nih di sini ada banyak. Sebenarnya ini belum semuanya ya, tapi gue ambil beberapa aja gitu. Nih sebelum video dimulai gue mau ngasih tahu, mungkin beberapa dari kalian ada yang notice gue pakai behel. Atau di TikTok juga gue ngepost video TikTok terus komen, Lika lo pakai behel gitu kan. Terus dalam hati ya ketahuan. Sebenarnya pasti ketahuan sih. Ada vlognya waktu itu gue pakai behel. Ini udah lama, udah kayak sekitar semingguan yang lalu. Tapi di situ posisinya gue udah niat ngevlog nih. Ini harus gue vlogin nih gue pakai behel karena pengalaman dalam hidup gitu kan. Gue udah mulai opening dari rumah terus di jalanan. Tapi pas masuk kliniknya itu, gue udah lupa gitu. Gue udah lupa kalau misalkan gue lagi ngevlog karena agak deg-degan juga sih pas mau dipakein. Tapi alhamdulillah nggak sakit. Dan pas dipakein kan dipasang ya behelnya sama dokternya tuh. Tuh mata gue tuh ditutup. Ya jadi mau gimana, masa gue mau ini HP ini. Kan nggak lucu. Jadi gue nggak usah ngevlog dah. Yaudah, jadi intinya gue pakai behel sekarang. Yeay. Lika muncul dengan penampilan yang baru, yaitu pakai behel. Aneh banget ya. Coba kalau misalkan kalian ngeliat gue aneh, sorry banget. Semoga kalian terbiasa. Hampur. Oke, kita lanjut ke videonya. Ini pertama gue mau ceritain ini dulu. Ini sebenarnya gue review sambil cerita-cerita dikit aja sih tentang waktu kita kelas 10. Kelas 10 tuh kan offline ya, kelas 10 semester 1 kalau nggak salah. Dan itu seru banget sih. Terus gue ngebayangin gimana kalau misalkan kita sampai kelas 12 itu offline terus. Bakal berasa banget soal itu sih. Soalnya pas kelas 10 itu udah temen gue, alhamdulillah nggak ada yang kayak nggak asik gitu. Semuanya asik. Ya udah, nyambung aja gitu satu sama lain. Nah di sini ada nilai-nilai kimia. Kalian bisa lihat dulu nilainya ya. Ini 75, 88. Terus ini 90. Ini berapa nih? 98. Sebenarnya kalau buat yang ini tuh nilai latihan tugas harian. Jadi di sekolah gue hampir tiap minggu, tiap hari itu pasti satu pelajaran, satu mapelnya itu ada tugas. Nah ini kalian bisa lihat, ini nilainya kalau buat kimia lumayan gede kan. Nih, ini 73, menurut gue gede ini, sumpah. Menurut gue gede. Nah terus, ini tuh sebenarnya nggak nilai murni. Jadi banyak banget kejadian-kejadian waktu pelajaran kimia. Karena gurunya itu bisa dibilang agak cukup galak ya. Kalau ibu nonton, apa kabar Bu? Sehat-sehat selalu ya Bu. Guru kimia kita. Nah jadi tiap pertemuan kimia itu kan pasti dikasih soal ya. Dikasih soal, gurunya nulis di papan tulis. Gue tuh ngeliat dulu kan keadaan sekitar. Habis kasih soal kan kita ngerjain di kertas lembar. Gue lihat kalau misalkan udah kayak agak ramai, udah pada ngobrol, gue berdiri, gue tarik kursi ke temen gue yang pintar kimia. Kayak misalnya tuh dulu tuh siapa ya? Firlan, Fenia, Bayau, itu pokoknya yang bocah-bocah pinter dah itu gue contekin. Sorry ya guys, tapi alhamdulillahnya temen-temen gue tuh nggak ada yang pelit jawaban. Terus ya udah sharing aja ngasih gitu. Aku senengnya di situ sih. Walaupun ini tidak baik ya sebenarnya, jangan dicontoh. Udah tuh kita ngerjain bareng, nggak ngerjain bareng sih, bisa bilang gue yang nyontek, mereka yang ngerjain. Tapi enggak, gue bantu kok dikit. Maksudnya gue paham dikit, nggak yang nggak ngerti sama sekali gitu loh guys. Pas gue nyontek, gue nggak sepenuhnya nyontek. Jadi kayak nanya, ini caranya gimana sih? Yang dasarnya dulu gue tanya, ini caranya gimana? Terus jelasin dikit. Terus yang nomor 2-nya misalkan, yang nomor selanjutnya itu gue coba kerjain dulu. Terus ntar gue samain sama temen gue gitu, samain sama kayak Firlan, Fenia, Arla dan lain sebagainya. Jadi karena emang ada penjelasan guru di gue kurang nyangkut, jadi gue prefer dijelasin sama temen karena lebih friendly dan lebih make sense kan, lebih masuk ke otak. Pas pengumpulan ini pelajaran kimia, pokoknya menurut gue di sekolah itu paling deg-degan, paling bikin deg-degan. Mungkin menurut teman-teman gue juga. Oh iya, gue pengen ngasih tau alasan ini kenapa ulangannya pakai kertas. Jadi kan ini ntar abis selesai jam pelajaran hari itu dikumpulin sama gurunya kan, dibawa kayak gini nih banyak. Nih kertas-kertas murid nih mau dibawa ke ruang guru buat dinilai.
Nah, jadi gurunya tuh mau kita pakai kertas lembar gini biar gak berat. Kalau misalkan pakai buku tulis anaknya itu kan pasti berat ya bawanya, makanya kita pakai kertas ini. Kalau nggak salah kalau misalkan kimia itu jam pelajarannya 2 sampai 3 jam. Nah, kalau misalkan udah teng bel bunyi jam pelajaran udah habis kan, terus selesai gak selesai ini harus dikumpulin. Dan yang bikin deg-degan itu apa guys, gurunya pas udah bel teng itu gurunya langsung keluar kelas langsung ke ruang guru. Jadi muridnya tuh harus ngejar-ngejar gurunya buat ngumpulin ini si kertasnya ini, masing-masing mereka kertasnya harus dikumpulin gitu. Pokoknya gurunya jalan gitu kan, jalan biasa gitu, nggak lari nggak jalan. Gimana sih? Ya pokoknya jalan biasa lah guru, gimana sih? Jadi kita kayak gitu udah heboh itu seru banget sih kalau di videoin asli dah. Ya tapi gak mungkin kan main HP pas lagi jam pelajaran. Tapi menurut gue itu antara deg-degan sama kocak gitu. Gue kalau belum selesai itu gue dalam jiwa kepanikan, tapi dalam hati gue ngakak, anjir ini kelas gue rame banget kayak zombie. Pada megang terus, ini gimana? Jadi gurunya udah gak peduli. Ini kita mau nyontek kayak, yang penting kertas lu dikumpulin nih ke gue gitu kan. Gue sama temen-temen yang udah kayak gimana nyalin. Pernah tuh si Firlan juga, dia belum kelar terus dia nyalin ke gue. Terus kertas gue sampai ketarik-tarik. Terus habis itu udah tuh kabur-kaburan, lari-larian sampai keluar kelas gitu, sampai dilatih kelas lain. Begitupun juga kelas lain juga kayak gitu guys. Pernah satu hal di hari ada pelajaran kimia itu gue nggak masuk. Waktu itu alasan gue tuh kalau nggak salah gue lagi berhalangan, lagi pergi atau enggak gue lagi malas gitu. Sumpah gue dari SMP tuh pasti pernah bolos. Soalnya mama gue sama papa gue kalau misalkan gue capek lagi nggak pengen sekolah, terus oh ya udah nggak apa-apa gitu, bukan yang kayak ngekang gitu. Terus gue kayak ya udah gue lagi malas, ya udah gue nggak sekolah dulu. Udah gue nggak sekolah, terus kayak esokan harinya teman gue ada yang bilang kemarin itu pas gue lagi nggak masuk tuh, kemarin tugas kita banyak banget dah, satu pelajaran satu tugas. Terus gue dalam hati kayak gue nggak masuk, terus gue gimana nasib gue, tugas gue numpuk dong. Di sekolah gue juga itu masalah tugas tuh bener-bener ketat dan harus dikerjain, gak telat ataupun telat pokoknya harus dikumpulin. Gue mikir gue sebenarnya pengen izin nyontek ke temen gue, tapi pasti ada perasaan gak enak kan, gue nggak masuk nih kemarin, terus tiba-tiba hari itu gue nyontek tugas yang kemarin ke temen gue, pasti kan ada rasa gak enak hati kan. Hasil gue kerjain dah di rumah sendiri, dan itu lumayan pusing dan banyak juga kan tugasnya. Waktu itu kalau nggak salah gue nggak masuk itu pas hari ada pelajaran include fisika kimia, tapi yang lainnya pelajaran ringan. Tapi fisika kimia itu ada tugas, which is tugasnya tuh pasti berat. Nah pasti lu pada juga pernah kan nih tugas sekolah atau tugas kuliahnya suka numpuk kayak gue tadi, bikin overthinking. Terus kayak aduh kalau gue nggak kerjain gimana, gue malas banget kalau sampai disindir-sindir guru. Tapi gue yakin maksud dari guru itu emang biar bikin kita sadar gitu bahwa tugas dari dia itu penting. Nah kalau udah numpuk gitu, itu pasti gue pusing banget mau ngerjainnya mulai dari mana. Ngerjain dari kimia susah, gue pindah ke fisika, ternyata fisikanya susah juga. Nah atau lu punya banyak banget dokumen tugas lama kayak gini, ini kan gue udah lulus ya, nggak kepake gitu kan ini. Terus lu rasanya pengen buang aja gitu karena menu-menuhin meja belajar. Walaupun lu tahu ini dokumen berharga, tapi kalau kata gue jangan dibuang dulu, karena gue ada solusinya supaya dokumen-dokumen lama kalian itu bisa menghasilkan cuan. So ya gue mau nge-share dulu ke teman-teman semua tempat gue menjual dokumen-dokumen lama, ini tugas-tugas lama yang berharga kayak gini, dan bisa memperoleh penghasilan kisaran 10 sampai dengan $5.000 per bulannya. Peluang penghasilan online yang bisa ngasih lu passive income. Oke, jadi di sini gue jelasin sedikit dulu tentang dua jenis penghasilan. Pertama ada active income dan juga passive income. Nah, kalau misalkan active income, di mana kalian harus menukarkan waktu untuk mendapatkan penghasilan, sehingga kalian harus mengerahkan upaya atau terus-menerus melakukan sesuatu untuk mengumpulkan penghasilan tersebut. Nah, sebaliknya nih yang gue suka dari passive income. Lo itu nggak perlu melakukan apa-apa atau hanya mengerahkan sedikit usaha di awal untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain nih. Atau bisa dibilang lo rebahan aja dapat duit. Oh my god! Wow! Siapa sih yang nggak mau? Oke, jadi gue mau memperkenalkan ke kalian semua tempat gue menjual ini dokumen-dokumen. Muka gue salah. Dokumen-dokumen lama, ada tugas-tugas, catatan, ulangan, dan lain sebagainya. Ini gue jualin di suatu website dan bisa menghasilkan uang. Mantap. Jadi namanya itu Study Pool. Kalian bisa akses melalui HP ataupun website. Lu buka Chrome dulu, bisa juga pakai Safari misalnya.
terus lu ketik studypool.com. Nah, ini penjelasan mengenai Studypool. Studypool adalah platform pembelajaran global online yang membantu siswa dari semua tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah dalam studi mereka. Studypool memiliki jutaan siswa yang menggunakan platform dan membutuhkan bantuan dengan pekerjaan rumah mereka atau tentu saja sebagai sumber referensi tambahan untuk menyelesaikan akademis mereka. Nah, website ini dapat juga kita gunakan untuk menjawab soal-soal dari siswa dan bisa mengupload serta menjual dokumen lama, tugas-tugas, jurnal, catatan kelas ataupun kuliah, soal latihan, kuis, bahkan pekerjaan rumah lama yang bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Kayak yang gue bilang tadi, ini gue jualin dokumen-dokumen ini supaya bisa menghasilkan uang. Para tutor di Studypool ini bisa membantu semua pertanyaan mulai dari pertanyaan kecil, sedang, besar, yang susah, yang mudah. Itu semuanya banyak banget di Studypool, guys. Kalau kalian siswa atau mahasiswa, Studypool dapat membantu kamu melewati perjalanan akademis dengan fitur yang banyak seperti online Q&A tutoring, notebank, atau database jutaan dokumen studi, juga perpustakaan besar panduan buku gratis. Tapi kalau misalkan lu cuma pengen penghasilan tambahan, Studypool juga menyediakan peluang penghasilan online yang tidak memerlukan jam kerja minimum. Sehingga kalian bisa melakukan ini di waktu luang atau kapanpun yang kalian mau. Pertanyaan umum yang pertama, bagaimana caranya bisa memperoleh penghasilan di Studypool? Kalian bisa memperoleh dengan dua cara. Yang pertama, jika kalian mendaftar sebagai tutor, di mana kalian akan membantu siswa dalam menjawab pertanyaan pekerjaan rumah mereka, atau yang kedua, kalian bisa mengunggah dan menjual catatan belajar lama kalian seperti yang gue lakuin tadi. Pertanyaan umum yang kedua, jenis dokumen apa yang bakal diterima sama si Studypool ini? Oke, Studypool itu menerima semua dokumen dari semua negara, dari lokasi manapun, dan dari mana saja di seluruh dunia. Keren banget kan? Karena website ini menerima dokumen dari semua bahasa asing termasuk Indonesia. Gimana sih caranya? Gue tanya tugas ke Studypool ini seperti yang gue lakuin kalau misalkan Tugas gua numpuk. dan gak tahu mau ngerjain mulai dari mana. Pertama, kalian bisa post a question atau mengunggah pertanyaan yang kamu inginkan di Studypool. Yang kedua, kalian bisa connect dengan tutor yang kalian mau dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Dan yang ketiga, kalian juga bisa mendapatkan penjelasan dan jawaban dari Studypool ini loh guys. Nah, ini yang tadi gue bilang, kerennya dari si Studypool ini, dia punya database jutaan dokumen studi yang disebut sebagai bank catatan atau notebank. Di sana berisi database dari 20 juta PR ataupun tugas-tugas yang dikerjakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Buat cara kerja si Studypool ini segampang kalian tinggal upload tugas-tugas lo, bisa dalam bentuk artikel, PR, jurnal, dan tugas-tugas lainnya asalkan bersifat akademis, maka kalian dapat mengunggahnya ke dalam Studypool. Nah, setelah diunggah, tim Studypool ini akan memeriksa dan meninjau dokumen yang kalian upload untuk menilai nih apakah berisi informasi berharga bagi siswa. Setelah ada di platform dan tersedia untuk semua siswa dan bisa dilihat oleh mereka, maka kalian akan dibayar 1 sampai dengan $14. Sekitar 14 sampai 140 ribu per dokumen. Misalkan kalian nggak tahu nih dokumen tugas-tugas lama mau dikemanain, mendingan langsung buru-buru di scan, kalian langsung upload ke website Studypool ini. Nanti uangnya masuk ke akun kalian. Untuk memperoleh dolar, kalian juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Studypool. Jadi kalian nih bisa jadi verified tutornya. Jadi homework Q&A ini akan membantu kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian berikan. Caranya tinggal pilih subjek yang kalian pelajari, terus kalian masukkan aja nih pertanyaan dan usahakan masukkan dalam bahasa Inggris ya guys. Bisa pakai Google Translate, nantinya kalian akan mendapat jawaban dari high quality expert dan juga pastinya responsif. Tentunya penjelasannya juga bersifat original. Setelah isi question, kalian tinggal drop and drag file. Kalau ada filenya boleh di drop di situ. Untuk melakukan pertanyaan ini berbayar. Nah, gue bakal jelasin di selanjutnya kenapa kita nanya di Studypool ini berbayar guys. Untuk memperoleh uang dari website ini, kalian bisa klik notebank dulu. Bagian atas akan ada sell dokumen, itu diklik. Dokumen kalian bakal di-share ke 10 juta pengguna yang pakai Studypool ini. Kalian bisa mengupload dokumen kalian dengan menggunakan berbagai macam bahasa. Cara uploadnya, kalian tinggal tekan yang berwarna biru tanda ke atas, pilih choose file. Konten yang kalian upload merupakan konten yang berkualitas dan bukan dokumen orang lain. Bertulisan gak jelas, abis itu kalian masukin ke Word, lalu kalian upload, itu kemungkinan besar akan ditolak atau di-banned oleh Studypool. Nah, kalau udah, kalian klik confirm dan tunggu uploading filenya. Dokumennya akan diverifikasi dan akan diperiksa oleh moderator Studypool apakah memenuhi syarat atau tidak nih. Waktu pemrosesannya itu sekitar 2-24 jam. Nah, misalkan dokumen kalian sudah disetujui, maka kalian
barulah akan mendapatkan si passive income tersebut. Jadi kalau ada orang yang tertarik dengan dokumen yang sudah kalian upload itu, mereka harus bayar untuk melihat dokumennya dan kalian akan menerima pembayaran melalui PayPal. Tetapi saran gue perhatikan juga nih, beberapa dokumen supaya terjual lebih baik. Pertama, judul yang kuat. Pastikan judul dokumen kalian itu harus jelas dan sesuai isi dokumen. Kedua, jika kalian punya banyak dokumen untuk diunggah, kalian bisa memasukkannya ke dalam folder dan kalian bisa menguploadnya dalam satu file. Yang ketiga, pastikan kalian mengupload dokumen yang high quality. Yang keempat, perhatikan kategori yang tepat. Terakhir yang kelima, untuk catatan tulis tangan yang juga akan diterima oleh study pool, pastikan bahwa dokumen-dokumen ini dapat dibaca oleh mereka dengan jelas dan terorganisir ya guys. Ketika dokumen kalian telah diunggah dan disetujui, lalu menuju ke marketplace, di mana itu bisa dibeli oleh siswa menggunakan platform. Jadi, setiap dokumen dapat dijual hingga 10 US dollar tiap dokumen dengan potensi untuk dijual berkali-kali. Jadi, gak ada batasan nih untuk penghasilan kalian. Kalian bisa mendapatkan passive income sampai dengan 5.000 US dollar per bulannya. Jadi kalau misalkan kalian merasa bosan atau nggak tahu mau ngapain, cuma rebahan, padahal kalian tahu sebenarnya kalian tuh punya banyak banget catatan sekolah, dokumen-dokumen tugas yang menumpuk. So, tunggu apa lagi? Foto dokumen serta catatan sekolah kalian sekarang juga, lalu unggah ke study pool. Kalian bisa langsung klik link yang ada di description box video ini. Setelah itu mulai daftar akun, lalu upload dokumen, serta hasilkan uang dari dokumen-dokumen yang telah kalian upload. Nah, sekarang yang ulangan. Ini ulangan gue waktu kelas 10. Pas online itu ulangan gue juga banyak. Cuma kalau misalkan online itu metode kuis gitu loh, kuis di web. Dia nggak pakai kertas kayak gini, jadi gue nggak bisa nunjukin banget. Kalian bisa lihat namanya, Alikana Zazara, absen 3, MTK. Ada tanggalnya loh, oh my god, Rabu 30 Oktober 2019. Ini kelas 10. Ini nilainya 90. Sumpah ya, MTK tuh kalau boleh jujur, kalau misalkan belajar itu nggak susah-susah amat. Guru MTK gue juga baik. Apa yang diajarin sama yang diulangan tuh hampir sama, cuman angkanya doang yang beda. Itu yang gue suka. Makanya nilai gue sama teman-teman gue itu rata-rata tinggi guys, nilai MTK-nya. Selanjutnya ada MTK juga. Nih kayak ulangan harian tuh 2019 juga. Ini nilainya 80. Tuh ya, ini masih dibilang cukup baik lah ya. Terus kalau ini beberapa paling kenapa nilai gue 80, pasti ada yang gue nggak tahu jawabannya, tapi cuman gue tulis atau jalan caranya setengah, ntar sama gurunya dikasih poin. Jadi nilainya nggak segede sebelumnya yang 90 itu. Sumpah, guru MTK gue dari guru MTK gue kelas berapa yang gue suka banget ya? Pokoknya ada guru MTK gue di sekolah, enak banget ngajarnya, terus baik, enak deh ngajarnya, pokoknya gue suka banget. Buat guru-guru sekolah gue, semoga semuanya sehat selalu kalau misalkan nonton ini, amin ya Allah. Terus kita lanjut, ini ada fisika. Waduh, ini fisika. Ini kan kimia nih, ini pelajaran kimia deg-degan banget. Ini kimia, deg-degan tengah. Tuh, ini masih awal-awal sekolah ada kayaknya. Ini alhamdulillah 90, ini tambah-tambah ini 90. Waktu itu tuh dibilangin ada beberapa murid yang nilainya tertinggi di kelas. Ini menurut gue sih gue hoki ya. Soalnya yang dapat 9 di fisika ini juga awal-awal masuk tuh agak-agak susah. Guru gue kayak wow, Alika. Enggak deh. Ini ada lagi nih, ini yang bikin temen-temen gue agak kaget. Karena ini bahasa Indonesia 2019 juga. Nilainya 100. Ini ulangan pertama bahasa Indonesia kelas 10. Ulangan pertama banget. Ulangan bahasa Indonesia, ulangan harian. Gue lupa, gue salah satu orang yang dapat 100 di kelas, apa gue satu-satunya yang dapat 100 di kelas, gue lupa. Pokoknya waktu itu bikin gue, teman-teman gue sama guru gue kaget. Soalnya yang teman-teman gue yang lain kebanyakan itu nilainya 80-an guys. Nah gue juga bingung lah kenapa gue 100 gitu kan, padahal gue ngerjainnya biasa aja. Ini kan kita suruh bikin cerita gitu ya, jadi kayak ada soal terus kita bikin cerita ngarang sendiri. Nah ini kenapa gue bisa 100? Cuman satu permasalahannya, tanda baca di akhir kalimat. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kan harus formal banget ya. Di akhir kalimat itu harus ada tanda titik. Which is gue hokinya gue pakai tanda titik di setiap akhir kalimat. Ini mungkin yang emang suka kita lupa ketika kita nulis cerita atau ngerjain soal kayak gitu-gitu kan, pasti lupa kan tanda titik. Atau kenapa di sini gue tuh pakai tanda titik semua, gue juga nggak tahu. Apa kebiasaan dari SMP ya, gue juga lupa. Pokoknya pas gue liat lah, kok gue 100 gitu pas dibagiin. Nggak taunya pas gurunya ngejelasin, iya jadi kenapa nilai kalian banyak yang Bapak kasih 80-an atau 90-an itu karena kalian tidak memakai
tanda baca titik di akhir kalimat paragraf kalian. Terus gue kayak pas gue ngecek, lah iya gue pakai titik semua ya. Pantesan 100 gitu. Oh ternyata triknya itu guys. Terus pas di ulangan-ulangan selanjutnya baru deh temen gue banyak yang dapat 100 gitu. Ini juga, oh ini nih, ini PLH dapat 100 juga alhamdulillah. Gue dari SMP jujur gue suka banget sama ulangan yang textbook gitu. Misalkan gurunya ngumumin minggu depan kalian ulangan PLH ya gitu. Oke bu, itu malamnya gue belajar sampai yang kayak bener-bener ngafalin. Ketika ulangan jadi gue tinggal kayak udah gas aja gitu nulisnya sekarang gue udah hafal kan. Tapi kelemahannya sih menurut gue jangan kayak gitu karena itu cuman kayak cukup membuat kita lelah dalam menghafal sih. Gue baru mikir sekarang, dulu gue kenapa ngafalin sih, aturan itu tuh kayak dimengerti. Nah ketika ulangan gue baru deh ngarang sendiri pakai nalar. Yang penting jawaban gue itu sesuai dengan inti dari apa yang udah gue serap pas gue belajar. Ada PLH juga 95. Kalau PLH tuh kayak materi full materi tuh. Aturan tuh kalau anak SMA ya, anak SMA tuh baca paket tapi diperhatiin di serap materinya, ini apa sih inti dari materi. Ini juga bahasa Indonesia 95. Oh iya ini ada fisika ini berapa sih? Oh 85 guys, ini yang biru, ini udah ditambahin 85, bukan 82, 85 juga nih. Ini kayaknya kalau nggak salah waktu itu gue lagi nggak begitu ngerti banget. Tapi ini 85 kalau nggak salah di atas KKM deh, gue lupa KKM. Ini 85 kayaknya waktu itu di atas KKM deh. KKM ulangan tuh berapa? Seingat gue tuh tinggi KKM-nya. Makanya kenapa kita berlomba-lomba belajar biar gak remet, karena remet di sekolah gue tuh cukup ribet. Kayak kita pulang sekolah harus ketemuin gurunya, terus abis itu tanya, bu remet tuh kayak gimana. Itu sih yang bikin kita malas remet. Makanya kita main tinggi-tinggian nilai guys biar gak remet. Udah gitu kelas gue IPA 1, anaknya cukup ambis ya, berambisi tinggi tapi tidak menghilangkan rasa solid. Asik, anjay. Ini gue kalau nggak salah dapat poin-poin itu cuma dari nulis cara sama nulis soal kali ya. Ini juga bahasa Indonesia tuh, ini nulis cerita guys. Ini ulangan semuanya udah. Gue nulis ini tara. Jatuh-jatuhan. Ini adalah tugas PJJ online. Jadi ini tugasnya dikerjain waktu kita udah online guys, udah nggak di sekolah. Sedihnya itu sih. Waktu PJJ awal PJJ online itu kalau nggak salah kelas 10 semester 2. Di situ tuh tugasnya banyak banget bikin mind map. Gue gak tau kenapa gurunya demen banget ngasih kita tugas bikin mind map. Mind map biologi, sejarah, fisika. Awal-awal bikin mind map kayak gini-gini tuh yang kayak kalian harus bikin mind map dengan syarat bla 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 gitu kan. Materi ini bikin ya. Nah, itu gue tuh niat banget guys. Yang bener. Kayak aduh gue ngapain sih niat-niat, pas gue pikir-pikir sekarang. Ini ada mind map animalia. Ini gue sampai ngeprint. Tapi lucu sih kalau dilihat-lihat. Ini pokoknya animalia gitulah. Ini gue ngeprint loh guys gambar-gambarnya. Terus abis itu ditulis dikit-dikit. Bagus sih lumayan. Lanjut ke mind map selanjutnya. Ini biologi juga. Selanjutnya setelah dikasih tugas lagi, kalian bikin mind map lagi ya, materi yang berbeda. Itu gue tetap niat. Karena kalau misalkan gue ngerjain yang gak niat, itu gak ada rasa kepuasan tersendiri setelah ngerjain. Kocak banget dah. Ini ada, waktu itu kita kelas 10 kan ada bahasa Jepang ya, ada pelajaran bahasa Jepang. Suruh bikin karya di Jepang itu, waktu itu kita dikenalin budaya seni melipat kertas. Abis itu tugasin kalian bikin apa aja yang menerapkan seni melipat kertas. Nah gue bikin ini nih. Nah, ini kan kayak gini kertas biasa. Biasa aja sih. Cuma menurut gue ini waktu gue setelah gue bikin, terus gue kayak bangga banget coy. Ini kayak 3D itu sih sebelah ngide aja. Ini ada pantai, ini ada air laut, terus ini pasir, ini sunset terus ini maksudnya apa ya, hubungannya dengan yang kotak-kotak 3D ini, dimensi ini tuh apa ya dengan sunset. Gak ngerti juga. Lanjut biologi, ini biologi yang lanjutan. Ini kalau tadi jaringan ini jaringan tumbuhan, ini jaringan hewan. Ini buat yang jaringan hewan. Mind map gue. Ini ada mind map sejarah. Ini mind map sejarah pertama gue. Paling pertama. Nih, Kerajaan Aceh. Wih. Ini bagus gak sih? Kalau menurut gue sih ini bagus. Karena buat gue yang gak bisa ngegambar, ini tuh bagus. Ini kerajaan Aceh. Jadi sampai digambar-gambar pantai ini.
Oh ya, for information, gue tuh kalau nggak salah gue tuh cuma bisa gambar gunung sama gambar pantai. Makanya kenapa yang ini, yang Jepang tadi, ini tuh gue gambar pantai kan bawahnya. Tuh, sunset-sunsetan lah. Ada pohon kelapa. Ini pun gue diajarin kakak gue cara gambar pantai. Tapi kalau misalkan niru gambar itu masih ya bisa lah. Cuma kalau kayak ngegambar dari imajinasi gue nggak bisa. Makanya gue salut banget sama orang-orang yang bisa gambar dari imajinasi. Kayak lu mau gambar orang, lu mau gambar si ini, lu mau gambar temen lu nih, terus lu gambar mukanya, itu keren banget sih. Sumpah gue kayak kagum. Jujur gue kagum banget sama orang-orang yang bisa gambar. Applause. Ada apa lagi ya? Ada apa lagi ya? Ini apa gue nggak tahu. Ini kayaknya Oh ini SMP, ini bukan. Skip ke yang SMA. Nah ini nih, mind map fisika. Niat. Tada. Ini gue ngerjain lama banget tau. Terus gue nyesel banget gue ngerjain kenapa niat begini sih. Karena kayak nyapain diri sendiri. Lebay gitu kalau ngerjain tugas tuh lebay tau. Terlalu effort. Ini mind map pertama fisika gue. Lanjut. Ini dia. Nih kalian lihat impuls dan momentum tuh sampai digambar-gambar. Oke lanjut. Yo man, harmonis getaran sederhana. Itu di tugasnya tuh bikin gini tuh materi per materi fisika. Terabis udah kayak gini kita kan udah rumus-rumusnya nih ya. Udah dijelasin sedikit sama gurunya lewat Zoom. Abis itu dikasih soal. Tetep aja tuh soal kita kerja sama bareng-bareng sekelas. Ini sampai digambar gitar-gitar lah. Ini gerakan ini gerak bolak-balik. Contohnya ada bandel jam, ada ayunan, ada getaran sinar gitar. Masih ada nggak nih? Oh masih ada. MTK nih. Nih Matrix. Tuh. Ini kalau nggak salah tuh ini tugas akhir. Lihat namanya ada di sini kayak ada sok-sokan code apa buletan search Google. Padahal jadinya kayak apa nih? Kayak raket bulu tangkis bonceng lihat. Ini macam apa ini? Gurita. Merebet begini gue nggak ngerti konsep waktu itu di otak gue tuh kenapa. Perkalian set ya terus ini kayak melingkup. Ini yang ada orang malah bikin pusing gak sih ngeliatin materi begini. Buat yang tadi sejarah, ini kan mind map sejarah pertama gue. Nah setelah itu gue kira tuh ini tuh tugas mind map sejarah tuh ini sekali doang nih dalam satu semester gitu, satu semester. Gak taunya tiap minggu tuh kan pasti ada pelajaran sejarah ya. Nah itu tiap minggu tuh tugasnya tuh bikin peta konsep guys, bikin mind map. Terus gue sama temen-temen gue yang kayak, woi abis ini pelajaran sejarah bikin mind map. Udah gitu kita kalau nggak salah tuh pelajaran sejarah tuh jam akhir jam 11-an. Kan kita kelar PJJ online itu jam 12 ya abis zuhur. Kemudian deadline pengumpulan mind map kayak gini tugas tiap minggu itu adalah jam 3 sore. Menurut kita, gue sama teman-teman itu tuh cepet banget. Karena belum lagi tugas-tugas kita yang lain, tugas-tugas pelajaran yang lain harus diselesain sesuai dengan deadline-nya. Ini mind map, lagi mind map, tuh mind map. Nih, mind map lagi. Perlawanan Makassar. Terus ini Allahu Akbar. Perlawanan Patimura. Apa ini? Perang di Ponegoro. Tuh. Patimura. Tuanku Imam Bonjol. Jadi itu kita bikin peta konsep, nama tokoh, asalnya dari mana, peran tokoh, sumber kita ngambil materinya tuh dari mana. Ini gue dari buku paket. Ini guys, ini ada lagi tuh banyak banget. Tara, tuh. Lihat. Wah gila sih. Nih. Suka tersiksa banget sih ini kelas 11. Ini gue lama kelamaan bikinnya udah mulai gak niat nih karena udah capek. Cuman yang penting ada warnanya. Tuh. Gila gak sih seberapa capeknya ini? Masalahnya kenapa gue bilang capek? Karena dalam seminggu kan satu pelajaran sejarah. Tiap dikasih tugas dalam satu hari pelajaran sejarah itu dikasih buatlah 5 peta konsep yang terdiri dari tokoh Patimura, Imam Bonjol, bla 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 sampai 5. Nah itu satu tokoh itu satu lembar, satu tokoh itu satu halaman maksud gue. Jadi kayak kita bisa 1, 2, 3 4, 5 itu cuman sampai jam 3 sore. Emang kalau misalkan dipikir-pikir, ini mah gampang. Cuma kalau misalkan kita udah ngerjain, gue udah ngerasa ngerjain tuh kayak, waduh,
setelah jam 3 itu form pengumpulan tugas sejarah mind map kayak gini langsung ditutup sama gurunya guys. Makanya anjir, sejarah hari ini sejarah. Hari ini sejarah, siap-siap nih. Peta konsepnya berlanjut lagi sampai di buku gue selanjutnya karena buku yang tadi udah habis nih. Jadi gue bolak-balik aja langsung. So, kalau kalian nggak percaya dikasih tugas banyak ini, lo bisa tanya ke teman-teman kelas gue yang biasanya ada di vlog gue. Kelas 11 itu amat sangat melelahkan walaupun di rumah, tapi tugasnya seambruk. Tuh. Ini lagi. Banyak banget kan, ya Allah, pusing gue liat aja sekarang. Tapi inilah yang bisa menjadi kenangan. Ternyata gue dulu selalu ngerjain tugas dari guru, terus alhamdulillahnya selesai tepat waktu. Karena gimana ya, gue tuh tipe orang yang nggak demen numpuk-numpukin tugas. Ujung-ujungnya kalau misalkan udah numpuk, itu bakal bikin pusing sendiri. Kan pasti ada kan yang kayak gitu, langsung aja mulai gitu. Percaya deh, kalau misalkan lu udah selesai kelar ngerjain, itu pasti ada rasa kepuasan tersendiri dan bisa rebahan lebih awal. Itu tujuan utama gue ngerjain tugas cepet. Udah deh guys, itu dia review dan reaction serta cerita-cerita sedikit gue tentang masa-masa kelas 10. Ini sebenarnya yang gue ceritain hanya sebagian dari keseruan kelas 10 gue, karena kita pas kelas 10 aja itu udah banyak banget tugas praktek kelompok sejarah, terus kita ngerjain sampai malam, ngerjain di koridor kelas, kita ngerjain sampai malam, sampai maghrib, karena emang itu tugasnya agak sulit ya guys. Untuk kelompok bikin mind map dengan materi yang berbeda-beda dengan kelompok yang lain. Tapi karena kita udah pusing banget, waktu itu kita sekelas itu bikin mind map bareng-bareng. Sebenarnya nggak bareng-bareng sih, cuma kayak ini kan satu koridor panjang ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu. Jadi kayak kita saling pinjem-pinjeman alat tulis, garis, pulpen, pensil warna, krayon dan lain sebagainya, karena emang kita harus bikin mind map itu gimana caranya biar bagus, nanti bakal dipresentasiin di kelas gitu per kelompok. Kita ngerjain sampai malam, sampai kita sholat maghrib di sekolah, sampai sekolah udah gelap. Sumpah itu pengalaman gak terlupakan banget sih, ya Allah. Nih guys. Anjay. We back, kita back. Tada. Halo kawan-kawan. Bisa di sini. Pakai 2 tangan apa mager banget lu? Kita produktif. Apa sih Dimas? Kalau inget-inget lagi seru banget asli. Terus kita pernah juga bikin roket air. Roket air tuh kelas berapa ya? Roket air tuh kelas 10 apa ya? Kita anak IPA ya. Terus itu bikin roket air gak segampang yang kita pikirin kan. Roketnya ini walaupun kita ngerancangnya gampang nih, ngerancang desainnya gampang, cuma untuk menerbangkannya itu sejauh target yang guru kita pengen itu susah, dan gak semua kelompok itu langsung bisa. Kita harus coba berkali-kali. Nah, saking kita capeknya, udah bingung mau gimana lagi biar roketnya itu menjulang jauh sesuai target yang ditentukan oleh si guru fisika ini. Itu kita sampai ke rumah Naren. Kita ke rumah Naren hampir setengah kelas, which is itu kayak ada 3-4 kelompok itu ke rumah Naren. Abis itu kita bikin roket air bareng-bareng. Bayangin, gue ternyata baru mikir, kelas gue alhamdulillah sesolid itu. Bukan gue sombong ya guys, cuma itu yang gue rasain gitu kan. Udah tuh kita di rumah Naren beli pipa kan, beli barang-barang, beli bahan-bahan, beli alat-alat buat bikin roket air. Abis itu kita rancang bareng-bareng. Ya kan itu pakai pipa ya, pakai pipa kalau nggak salah, pakai pipa panjang. Terus kita motong-motongin pakai gergaji, dipotongin bareng-bareng buat semua kelompok, ganti-gantian. Ya aja udah dibuka. Udah minum aja, itu aja nggak. Takut ini salah. Kalian ini kagak di video. Giga, Gak usah satu. ada kerjanya ini. 2 deh, 2 Punya spidol dong. Apaan? Itu ya tadi namanya. Nggak kuat. Bukan, itu ada cabai. Semangat ya sayangku. Enggak deh. Canda, maaf. Ngapain kipasin, Bu? Kipasin. Ya ilah, lama nih Giga, cepetan. Bawa apaan sih? Shopping. Kan bingung kan? Itu ngapain yang di belakang tuh? Bawa pakai spray
Oh, yang Aceh ya. Aranawe. Santai. Ayo guys. Pelan-pelan aja kenapa sih? Guys, udah aja. 10, 9, 8, 7, 6. Iya. Yo. Angkat tangannya. Ya, kelar. Kelar. Ini jadi kayak ini roket air kampung. Lagi dari kampung. Oh, shit, bro. Wah, gue 90. Roket air gak selesai hari itu, bisa kayak berminggu-minggu kita kelar. Itu juga tuh di rumah Naren sampai malam. Kita ngerjain sampai malam, sampai aduh udah nggak ngerti. Terus kita pas udah malam itu kita sempat nelpon gurunya pakai HP gue. Temen gue udah kayak klik telepon guru fisika pakai HP lu. Ah yaudah ini. Bu ini mau nanya tentang bahan-bahan, pokoknya nanya tentang cara roket air itulah pokoknya intinya. Dan itulah kenapa tadi gue bilang, gimana kalau misalkan kita sampai kelas 12 offline, pasti bakal lebih dekat dari sekarang. Ya walaupun bisa bilang sekarang juga dekat, cuma kalau misalkan gue bayangin, gue pikir-pikir lagi, gimana kita waktu itu kelas 10 aja tuh udah alhamdulillah sesolid itu. Gimana kalau misalkan gue sama teman-teman gue kelas 12 itu di sekolah terus, yang which is kita tiap hari, tiap pagi itu ketemu tatapan muka. Gimana coy? Betapa serunya. Oh my god. Ya udah sih, itu aja cerita sedikit dari gue tentang masa-masa sekolah offline dan online juga. Ini tugas-tugas online gue nih. Tugas online gue yang gue kerjain dengan sepenuh hati demi mendapatkan nilai yang baik dan bagus. Semoga video gue kali ini bisa dijadikan sebagai referensi atau motivasi kalian supaya mengerjakan tugas lebih semangat. Oke guys, gitu aja video dari gue. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan kata. Thank you for watching and sampai berjumpa di video selanjutnya. Yeay, dadah. Sampai jumpa.